Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasyah Ayu Lestari Vero dengan NIM C1B019162 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai gaya kepemimpinan presiden-presiden di Indonesia. Kita mulai dari presiden pertama, yaitu Soekarno. Soekarno memiliki gaya kepemimpinan yang dikenal cukup sulit untuk ditemui saat ini. Sebagai pemimpin, ia adalah sosok yang sangat karismatik, mampu menggerakkan banyak orang, mempengaruhi dan bahkan dapat berdiplomasi dengan baik. Soekarno tidak hanya berkarisma dan berwibawa, tetapi ia juga seorang cendekiawan dan ideolog. Jika melihat dari gaya kepemimpinannya, tidak diragukan lagi kalau Soekarno masuk dalam golongan pemimpin bergaya karismatik, yang mana dirinya memiliki banyak daya tarik, berwibawa, serta energi yang luar biasa, sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk menjadi pengikutnya. Kelebihan Soekarno selain karismatik, Soekarno sangat ahli dalam mengubah persepsi orang lain sehingga menjadi sama dengannya, serta mampu membuat mereka agar mau mengikuti perintah dan keinginannya dengan senang hati. Ia mampu membakar semangat seluruh rakyat dan menginspirasi mereka untuk berani melakukan hal yang diinginkan. Namun kekurangan Soekarno yaitu dikenal sebagai seorang dengan temperamen yang meledak-meledak, tetapi mampu menularkan semangatnya yang besar ini kepada orang lain. Baiklah, kita masuk ke presiden yang kedua, yaitu Soeharto. Gaya kepemimpinan Presiden Soeharto adalah gabungan dari gaya kepemimpinan proaktif ekstraktif dengan adaptif antisipatif, yaitu mampu menangkap peluang dan melihat tantangan yang berdampak positif serta mempunyai visi yang maju ke depan dan sadar akan perlunya langkah-langkah yang menyesuaikan. Kelebihan kepemimpinan pada masa Presiden Soeharto ialah mengubah Indonesia dari negara importir menjadi negara pengekspor beras. Pak Soeharto menaruh perhatian tinggi terhadap pendidikan anak negeri. Salah satu program terbaik yang beliau tawarkan untuk memajukan tingkat intelektualitas anak bangsa saat itu adalah dengan membangun SD Impres, dengan menggagas program wajib belajar. Dan Presiden Soeharto mampu menciptakan suasana aman dan kondusif dalam negeri. Namun, ada kekurangan dari gaya kepemerintahan Soeharto, yaitu gaya pemerintahan dengan sistem politik patronase. Sebagai ganti untuk dukungan di bidang politik atau keuangan, ia membujuk para pengkritiknya dengan memberikan mereka posisi yang bagus di pemerintahan maupun kesempatan bisnis yang lukratif. Namun, perlakuan pilih kasih ini tidak hanya diberikan pada para pengkritiknya. Selama dekade terakhir, pemerintah Soeharto, anak-anak maupun teman-teman dekatnya bisa membentuk sebuah kerajaan bisnis hanya karena kedekatan mereka dengan Soeharto. Meskipun banyak orang Indonesia yang frustasi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme tingkat tinggi di lingkaran pemerintahan ini, pemerintah selalu bisa merujuk pada pembangunan ekonomi yang mengesankan dan pada saat yang sama melakukan lip service kepada masyarakat dengan mengklaim bahwa ada usaha-usaha memberantas korupsi di negara ini. Kita masuk ke presiden yang ketiga, yaitu B.J. Habibie. Gaya kepemimpinan B.J. Habibie ialah transformasi yang berorientasi pada perubahan. Gaya kepemimpinan change-oriented atau berorientasi pada perubahan mengutamakan pemahaman lingkungan dan kemampuan beradaptasi sehingga pemimpin dapat mengembangkan strategi inovatif dalam meningkatkan kompetensi organisasi. Hal tersebut berkaitan dengan kepemimpinan transformatif di mana pemimpin cenderung mendukung, mengembangkan, dan berorientasi pada pemikiran inovatif. Pada saat menjadi presiden, B.J. Habibie sangat aware terhadap hal yang sedang terjadi di masyarakat. Ia paham betul bahwa masyarakat menginginkan adanya reformasi, perubahan total sendi-sendi negara yang mengarah pada perbaikan. Masyarakat ingin pemerintah memberikan kebebasan dalam berpendapat, mendengarkan aspirasi mereka, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. B.J. Habibie dapat melihat peluang tersebut dan berani mengambil langkah yang jauh berbeda dengan pemerintahan Soeharto sebelumnya. Momentum yang tepat membuat berani mengambil langkah demokrasi sebagai landasan pemerintahannya. Namun, B.J. Habibie memiliki kekurangan dalam gaya pemerintahannya, yaitu tidak dapat meyakinkan investor untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Kemudian, kebijakan yang dilakukan tidak dapat memulihkan perekonomian di Indonesia dari krisis. Dan yang terakhir, B.J. Habibie kurang tegas. Selanjutnya, Gus Dur. Gaya kepemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid adalah gaya kepemimpinan responsif akomodatif yang berusaha untuk mengagregasikan semua kepentingan yang beraneka ragam yang diharapkan dapat dijadikan menjadi satu kesepakatan atau keputusan yang memiliki keabsahan. Pelaksanaan dan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan partisipatif aktif para pelaksana di lapangan karena merasa ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan.
Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur yang banyak diteladani dari beliau adalah sikap pluralis yang beliau tunjukkan pada seluruh elemen masyarakat. Beliau tidak pernah memandang seorang itu lebih tinggi atau lebih rendah, tidak pernah memandang apa agamanya, bagaimana pandangan politik, ataupun tidak pernah memandang apa warna kulitnya maupun sukunya. Beliau ingin meneladani sifat Tuhan yang tidak pernah membeda-bedakan dalam memberi nikmat kepada makhluknya, walaupun ia tahu banyak makhluknya yang membangkang terhadap perintahnya dan melanggar larangannya. Akan tetapi, dia seorang pemikir liberal, seorang pemimpin organisasi Islam berbasis tradisi, dan seorang cendekiawan inovatif. Gus Dur mempunyai teori-teori untuk mempersatukan negara yang merupakan negara Indonesia sendiri adalah negara Nusantara. Terdiri banyak pulau, suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya, Megawati. Megawati Soekarnoputri menjadi presiden kelima secara aklamasi oleh MPR RI dan dibuktikan sampai saat ini. Megawati terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan. Karakter karismatik dan gaya kepemimpinan Megawati Soekarnoputri diantaranya yang pertama, memiliki gaya ketimuran. Ia menonjol dengan gaya ketimurannya yang mana ia cukup lama dalam mengambil keputusannya, namun ketika keputusan itu telah ia putuskan, maka pantang keputusannya untuk diganggu-gugat. Mengenai konteks ini, Megawati terkenal dengan sikap diamnya, namun dibalik dari sikap diamnya, Megawati disegani karena keputusan berdasarkan analisanya yang berdasarkan logika dan intuisi batinnya. Yang kedua, gaya kepemimpinannya lebih banyak mengeluarkan unek-unek dibanding solusi. Megawati Soekarnoputri tak lepas dari kiprahnya sebagai perempuan, yang mana setiap adanya permasalahan, ia lebih suka berlarut-larut untuk menyelesaikan masalah dan lebih mengedepankan nalurinya. Seringkali curhat di depan umum dengan mengeluarkan unek-uneknya di depan publik, sehingga kesan dari rakyat Bu Mega hanya bisa curhat sama rakyat dan tak banyak memberikan solusi. Yang ketiga, gaya kepemimpinan yang nyaris tidak menyentuh visi dan misinya. Megawati sosok pemimpin yang terkenal dengan kelihayannya dalam memimpin atau memasang umpan dalam kancah politik. Visi misinya yang dinilai oleh rakyat tidak sejalan dengan kebijaksanaannya. Seringkali membuat rakyat menerka-nerka dan meyakini bahwa Mega sudah tidak sejalan dengan visi misinya, melainkan Megawati berjalan di atas kepentingan sendiri atau partai dalam menjalankan kekuasaan. 4. Gaya pemimpinan dengan menanamkan anti kekerasan. Sikap anti kekerasan yang ditanamkan oleh Megawati Soekarnoputri bukan tanpa dasar, bercermin dari masa kelamnya yakni masa rezim Orde Baru Soeharto, yang mana tindak kekerasan dan pelanggaran HAM lalu lalang bak sudah menjadi tontonan masyarakat yang biasa-biasa saja, dengan dalih keamanan nasional. 5. Cukup demokratis. Megawati Soekarnoputri dinilai kurang demokrasi dalam mengambil kebijakan. Klaim itu dibenarkan bahwa memang ia seringkali memutuskan kebijakannya yang bersifat final, sehingga tak jarang masyarakat luas menilai bahwa ia kurang akan nilai demokrasinya. Selanjutnya, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kepemimpinan SBY juga masuk dalam tipe demokratif, mungkin disebabkan karena tuntutan reformasi, situasi dan kondisi saat ini yang semakin liberal. Kelemahan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ada beberapa. Pada pemerintahan SBY Budiono, banyak terjadi demonstrasi massa untuk melengsarkan SBY Budiono karena naiknya harga BBM. Selain itu, banyak kasus-kasus yang tiba-tiba menghilang dan belum terselesaikan, contohnya kasus Bank Senturi. Pemerintahan SBY mencetak sejarah dengan jumlah utang negara tertinggi yakni mencapai 1.667 triliun rupiah pada awal tahun 2009. Inilah pembengkakan utang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dalam konteks keamanan ketertiban dunia, banyak sekali teroris yang masuk ke Indonesia. Untuk kelebihan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, selain kelemahannya, selama 2 periode diantaranya dalam ketahanan dan keamanan, keberanian menyeret sebagian koruptor, baik pejabat pemerintah di daerah maupun di pusat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif telah dilakukan. Sebagai contoh, Gubernur Aceh Abdullah Puten dihukum 10 tahun. Itu adalah bukti komitmen tersebut. Selanjutnya, Jokowi. Presiden Joko Widodo sebagai mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta, ia lebih suka terjun langsung untuk berinteraksi dengan rakyat atau yang lebih dikenal dengan istilah belusukan. Kepemimpinannya tersebut membuat kita sebagai rakyat tentu merasa seakan-akan tidak ada sekat antara seorang presiden dengan masyarakat di negara ini. Dengan begitu, kondisi masyarakat dapat terlihat secara langsung, sehingga ia dapat mendengar keluh kesah dirasakan oleh mereka.
Kebiasaan inilah yang kemudian terbawa hingga ia menjabat sebagai seorang presiden. Ada 3 kepemimpinan Jokowi yang direalisasikan. Yang pertama, partisipatif, merupakan tipe kepemimpinan yang menumbuhkan rasanya keterlibatan anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, karismatik, adalah ketika pemimpin mampu menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang dapat menarik perhatian orang di sekelilingnya. Kebiasaan belusukan yang dimiliki Jokowi telah membuktikan ia dapat lebih dekat dengan masyarakat, dan kesederhanaan yang dimilikinya inilah yang menjadi sumber karisma dan dianggap sebagai modal yang baik dalam pembentukan tata pemerintahan yang bersih dan juga transparan. Yang ketiga, kepemimpinan transformasional, juga mengukur sejauh mana hubungan dan dampak dari pemimpin terhadap anggotanya. Berkaitan dengan hal ini, Jokowi menyatakan bahwa koordinasi merupakan kunci dari semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Kekurangan pada masa pemerintahan Jokowi, secara ekonomi, pemerintahan Jokowi mendapat tantangan yang tak ringan. Perekonomian mengalami penurunan signifikan, diperparah lagi sejak Maret 2020 lalu munculnya pandemi COVID-19. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.